Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Perbandingan antara yang besar dengan yang kecil. Nah, ini girange-nya ini kecil. Nih. Jadi gimana kita memperbesar itu dengan menukar dengan kaset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di awal tahun baru 2021, saya ucapkan kembali selamat tahun baru. Mudah-mudahan kita sukses semuanya. Ada sesuatu yang menarik yang saya simak ya pada saat saya menjawab pertanyaan dari rekan-rekan atau teman-teman semua. Sobat saya, yaitu saudara atau sobat Edo Hendrawan, dia mau menanyakan ya, Mas Dani, bagaimana kalau membahas ya perbedaan antara hub ya yang menggunakan free wheel ya dan hub yang memang free hub. Nah, ini ada sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan ya. Jadi menurut saya, andai kata perbedaan antara free hub ya dan free wheel ya, itu jelas ya, pasti ya, free hub itu akan lebih baik ya, baik daripada free wheel dari semua segi, karena ini memang diciptakan untuk meringankan sepeda dan mengambil keuntungan-keuntungan yang lainnya. Oke, kita mulai ya. Jadi kita akan coba di sini membawakan satu topik ya, bagaimana ya kita ya melakukan sesuatu yang bermanfaat ya untuk ya mencari suatu terobosan ya, upgrade ya daripada sepeda yang menggunakan roda free wheel ya. Nah, untuk membuat sepeda menjadi lebih ringan ya dan performasinya tinggi. Jadi teman-teman, mungkin sebagian dari kita ya itu membeli sepeda ya yang mungkin harganya ekonomis ya, yang cukup bagus ya, giginya juga cukup memadai, modelnya juga menarik ya. Tapi kita juga perlu lihat ya bahwa kembali ya, kita perlu lihat ya mengenai ini teman-teman ya, mengenai ini jenis free wheel atau free hub ya. Ini akan sangat menentukan sekali gitu loh, menentukan sekali terhadap hal-hal yang berkenaan dengan upgrade dan berat ya, dan akurasi keluncuran sepeda itu sendiri. Jadi kebanyakan dari sepeda yang harganya ekonomis ya, itu menggunakan ini teman-teman, menggunakan jenis free wheel ya. Free wheel itu mekanisme gerak bebasnya ya dalam satu arah ini ya. Gerak bebas satu arah ini kalau ke sini ya dia bergerak searah ya, kalau ke sini dia akan mengunci ya. Ini menggunakan free wheel. Free wheel ini mekanisme gerak searah ini itu ada di sprocket. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, seperti ini ya. Ini menggunakan ulir ya, dan ini masukkan ke dalam hubnya gitu loh. Nah, warna hubnya ini ya, seperti ini ya. Kondisi yang sekarang free wheel ini, sprocketnya ini ya, itu sudah memiliki susunan gigi yang cukup lengkap ya. Itu bahkan sampai 9 speed ya, ada yang 9 speed ya. Ini 8 speed ya. Nah, yang biasanya 14 juga sekarang udah sampai 12 speed yang rendah ya, yang kecil, dan sampai jumlah yang cukup besar ya, maksimalnya 34 speed. Dan ini dimasukkan ke hubnya seperti ini mekanismenya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, yang kedua ya, kita memiliki juga ya, yang terakhir yang saya bilang. Nah, ini yang lebih maju lagi menggunakan kaset ya. Kaset ini ya, ini gerak bebasnya itu ya,
itu bisa kita buka ya. Kita buka demikian rupa. Oke. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, gerak bebasnya itu adanya di hub. Nah, seperti ini. Ini gerak. Nah, ini gerak searah ya, searah ke sini. Dan kalau pada saat dia ke sini, gerak-gerak berbalikannya, ini ngunci dia. Oke. Jadi ini memiliki kebebasan ya dalam memilih ini. Kebanyakan sekarang menggunakan kaset ya, yang di sininya berupa mekanisme free hub. Itulah bedanya teman-teman. Teman-teman ya, untuk memudahkan membedakannya ya, kita harus lihat ya secara teliti di bagian sini ya, bagian sini ya, ini tidak mempunyai pengunci teman-teman untuk yang free wheel ya. Nah, sedangkan yang model free hub ya, nah ini ada penguncinya. Nah, seperti ini penguncinya, seperti ini ya. Nah, yang lebih besar seperti inilah penguncinya ya, ini ada penguncinya, sehingga kita akan mudah membedakannya. Pada saat kita melihat ya kondisi seperti ini ya, ini apakah ini free hub atau free wheel ya, kita bisa lihat dari depannya. Nah, ini udah merupakan mungkin ini masih free wheel nih, free wheel ya. Ini juga free wheel ya. Ini kalian kelihatan sini teman-teman ya, lihat. Oke, seperti itu. Nah, ini. Nah, jadi oke, udah jelas demikian rupa ya. Jadi, andai kata kita menginginkan ya suatu sepeda ya yang lebih ringan ya, gimana kita mengupgrade sepeda yang kita baru beli, sepedanya itu mungkin harganya sedikit ekonomis ya, nah tapi pastilah agak lebih berat lah. Nah, gimana terobosan untuk meringankan sepeda dan sekaligus juga nah ini meningkatkan performance ya, itu sekaligus teman-teman. Jadi kita mengambil suatu langkah paralel, meringankan sepeda dan meningkatkan performance. Nah, gimana caranya? Ya itu tadi, kita harus mengganti mengganti free wheel ya, yang jenis banyak dipakai pada sepedanya ekonomis ya, dan dengan yang tipe kaset ini, seperti ini, oke, seperti ini ya, kaset ya, dan kita bisa bedakan dengan ciri-ciri bahwa yang tipe kaset itu memiliki penutup ya, penutup ulir atau ring pengikat di sini ya, sehingga ini mudah disirikannya pada saat kita membuka. Nah, ini membuka rodanya, lihat. Kebanyakan sepeda sekarang juga andai kata ini udah masih menggunakan free wheel ya, ini juga udah pakai pengukir teman-teman. Jadi udah pakai quick release ini, bukan seperti ini pakai mur ya, masih pakai mur pengikat. Oke teman-teman, kita kembali bahas di sini ya, bagaimana keuntungan sepeda ya yang kita upgrade ya, berupa terobosan langsung ya, jangan mengupgrade yang lain, konsentrasinya kepada penggantian dulu aja, penggantian free wheel ya, free wheel ini ya menjadi free hub. Nah, apa tujuannya? Ini ada 3 tinjauan ya, bagaimana dengan penggantian free wheel menjadi free hub itu mempunyai keuntungan. Yaitu pertama, itu tinjauan keringanan goes itu. Nah, kita gimana? Keringanan goes itu ada 2 faktor ya teman-teman ya, yaitu kita gimana berat sepedanya ini. Berat sepedanya ini, jadi makin ringan sepeda ya, itu makin ringan goes. Jadi kalau kita beratnya dapat diturunkan ya, goesnya juga makin ringan ini. Jadi berat sepedanya naik, goesnya berat. Berat sepedanya turun, ya goesnya juga makin ringan. Ini ada hubungannya dengan apa ya namanya ya? Formula inersia dari kelembaban benda ya. Yang makin berat benda itu pasti inersianya juga makin besar. Oke. Yang kedua, itu gear range. Nah, gear range ini harus besar teman-teman. Jadi untuk yang andai kata kita menggunakan free wheel ya, ini gear range-nya terbatas ya kita ya. Paling kalau bawah kita dapatkan jumlah yang umumnya ya 13 lah ya. Di atasnya paling maksimal itu tidak lebih dari 34 teman-teman. Saya udah mengevaluasi ya di market ya. Itu paling besar 34 gitu loh.
memang speednya juga bisa bertambah ya. Tadinya 7 itu bisa jadi 9 ya, tapi rata-rata untuk menginginkan gear range itu kan perbandingan antara yang besar dengan yang kecil. Nah ini gear range-nya ini kecil nih. Jadi gimana kita memperbesar itu dengan menukar dengan kaset. Nah bisa kaset itu sangat fleksibel sekali. Dari mulai yang kecil ya, untuk yang ini misalnya ya, sampai yang ini sampai 32 ini 36, bahkan sampai yang besar ini. Nah itulah fleksibilitasnya dari tipe FreeHub ya. FreeHub yang memiliki kaset yang bisa ditukar dengan ukuran-ukuran yang bervariasi, sehingga ini akan meningkatkan gear range. Nah gear range ini mempengaruhi apa? Dua faktor utama ya. Kemampuan kita untuk berjalan cepat ya, dengan rasio yang ini lebih kecil ya, ini lebih kecil ya. Nah untuk mendapatkan kecepatan tinggi ini 11. Kalau yang ini ya, yang free wheel itu hanya 13, ini 11. Jadi kita mendapatkan kemampuan untuk berjalan cepat itu lebih bagus. Nah sebaliknya, perbandingan antara high speed dan uphill ini juga besar. Nah kita mendapatkan suatu gigi ya, bahkan sampai lebih dari 46 ya. Ini hanya 42 ya, yang besar sekali. Yang ini memperbesar gear range ya, besar. Dengan pembesaran gigi ini, kemampuan uphill juga akan meningkat ini. Nah inilah, jadi ada dua besaran di sini ya, yang akan kita tingkatkan, yaitu sepeda bisa lebih ringan dan giris jadi lebih besar. Inilah sasarannya, kita mengganti tipe free wheel ya, dengan ke tipe FreeHub. Itulah teman-teman. Oke, untuk yang kedua ya, andai kata kita meninjau ya konsentrasi berat sepeda ya. Nah berat wheel set ini ya banding berat sepeda ini ya. Nah kita kan akan meninjau berat ya, berat dari ini merupakan wheel setnya ya. Nah wheel setnya ini yang belakang, ini ada FreeHub dan free wheel di sini. Nah kita tinjau bagaimana perbandingan antara berat ya. Andai kata ini sepasang depan dan belakang, kita tinjau hanya satu aja teman-teman. Konsentrasi di belakang aja, karena di sini akan kita ganti gitu loh. Kebanyakan yang roda depan ya kurang lebih lah sama lah. Jadi kita konsentrasi kepada roda belakang. Nah andai kata kita bandingkan ya berat wheel set ya, artinya berat ban belakang ditambah dengan ban depan ya, wheel set ya, dibandingkan berat sepeda, ini lumayan nih. Saya udah ukur ya untuk sepeda yang ini ya untuk sampel lah ya, contoh bagaimana perbandingan antara wheel set ini ya dengan berat sepeda. Nah setelah saya ukur ya, saya timbang ya dengan meter digital, beratnya itu untuk wheel set 4,17 dan untuk berat sepeda 12,54 ini. Nah dalam presentasi ini kita dapatkan 33,25%. Nah kurang lebih sepertiganya teman-teman antara wheel set ya. Nah misalnya ini ya, wheel set ini sama aja ya. Wheel set ini dengan berat sepeda semuanya kurang lebih 33% lah, sepertiganya lah. Nah artinya nanti kata kita mengurangi wheel set ya dengan yang terkonsentrasi ke ban belakang, kita ya udah lumayan punya nilai signifikan mengurangi nilai 33% ini. Jadi udah lumayan ya. Ditambah lagi dengan kemampuan, nah ini kemampuan performance sepeda ini yang kita dapatkan dari kemampuan untuk high speed dan uphill. Oke, nanti kita timbang belakangan teman-teman ya. Nah, kita bahas dulu yang ketiga teman-teman. Yang ketiga, keuntungan penggantian free wheel menjadi FreeHub ini. Oke, tadi ya ini butir 3, poin satunya ya, itu mengurangi berat sepeda. Ya, jadi wheel set FreeHub ini lebih ringan ya dari wheel set free wheel ini. Nah ini, oke. Yang kedua ini ya, poin yang kedua, gear range-nya ini dapat ditingkatkan ini. Jadi gear range FreeHub ini ya, itu jauh lebih besar ya dari gear range free wheel. Ini mencapai lebih besar 50% teman-teman.
Nah, perlu kita ketahui teman-teman di sini ya, bahwa gear range itu ya merupakan gear ratio high speed ya, gear ratio high speed dibagi dengan gear ratio uphill. Ini total ya. Bagaimana kita mendapatkan gear ratio high speed itu perbandingan antara besar crank ya, besarnya crank ya, yang terbesar ya. Ini chainring terbesar dibagi dengan gigi kaset yang terkecil. Ini untuk high speed. Dan untuk yang uphill atau low speed ya, ini perbandingannya antara gigi crank yang terkecil, chainring yang terkecil dibagi dengan gigi kaset terbesar. Nah itulah ininya besarannya ya. Setelah dibagi, nah jadi gear range ini ya. Nah ini gear range ini kalau di dalam sepedahan atau mobil atau apalah, ini gear range semakin besar, semakin besar performance sepeda ini. Jadi kita konsentrasi di sini. Untuk single crank ya, ini ya maksimal dia karena single ya, paling sampai 5 nih, gitu. Oke lah. Makin double dan triple ini makin bisa membesar. Tapi oke lah 5 udah cukup ya untuk crank single ini. Nah jadi mengurangi berat sepeda ya, wheelset ini ya. Tadi udah ya. Nah gear range ini ya meningkatkan tadi seperti ini ya definisinya. Nah, jadi gear range dapat ditingkatkan. Nah, ini tadi ya. Sampai 50% teman-teman perbedaannya ini. Oke. Nah, contohnya nih, gear range ini. Sprocket free wheel nih. Maksimal dia ya ada 12, 28. Contohnya ini teman-teman nih. Ini sampai 12 nih. 12 ke 28 ini. Nih. Oke, ini. Ya, kecil ya gear range-nya ya. Dari 12 sampai ke 28. Yang lainnya lagi ada untuk yang free wheel ya, ada 13 ke 34. Nah contohnya ini 13 ke 34 ini ya nggak terlalu jauh lah, ini 13 ke 24 ke 12 ke 28 gitu loh. Jadi pilihannya tuh ya sedikit gitu. Nah ini contohnya ini. Nah selisihnya antara ini ya gear range-nya ini terbatas itu, cuma sampai 21 tit. Sedangkan untuk kaset free hub, nah ini model-model yang seperti ini ya, yang free hub ya itu besar sekali itunya selisihnya ya. Ini ada yang 12 yang model lama 12 28 untuk mungkin juga untuk ini untuk sepeda road ya. Road mungkin 28 lah gitu ya. Ada yang 1142, ada yang 1146. Ya gear ini dapat lebih besar. Ini selisihnya yang antara kita ambil sampel yang 1146 ya. Ini sampai 31 tit. Nah, selisih antara ini dan ini ya mencapai ya selisih ini ya kurang 10 bagi 21 ya, kurang lebih 50% lah. Lebih meningkat antara gear ratio free hub ya dan gear ratio free wheel, meningkat lebih minimal 50% teman-teman. Bahkan lebih tinggi ini meningkatnya ini. Oke, jadi ya itulah keunggulannya. Yang ketiga ya, keunggulan daripada free hub ini ya, free hub ini yaitu fleksibilitas pilihan kaset ya untuk free hub ya. Ini lebih besar dari pilihan sprocket ya, yang free wheel. Nah ini dia. Jadi untuk tingkat kecepatan dan speed dan jumlah gigi ini, jadi untuk tingkat kecepatan atau speed ini kita punya variasi teman-teman. Yang model lama yang saya punya itu ada yang masih sampai 7 tit ya, 7 speed ya. Tapi udah free hub gitu loh, 7 speed ya. Apa istilahnya tuh lebarnya juga itunya juga agak beda, lebih kecil sih ya, satu step ya. Nah ini jadinya sprocketnya ini ya ini tadi ya, ini ya maksimal ini untuk sprocket ya, ini 30 sorry ini yang tadi kaset ya, ini maksimal sampai bisa 52 tit. Ini ada 7 sampai 12 tit, sekarang sampai 12 teman-teman untuk yang kaset ini 52 tit ya. Ini untuk yang single chainring sampai 52 tit teman-teman maksimal nih besarnya. Nah speednya juga variasinya antara 7 sampai 12 sekarang nih, 12 sampai 12. Artinya besar nih pilihannya. Sedangkan untuk sprocket, nah ini maksimal tuh cuman 34 tit ini. Ya, bagaimana kita akan terkunci ya kemampuan untuk upgrade itu. Nah kecepatannya juga ini yang sepeda mungkin sepeda apa ya, Sally ya ini cuman 6 speed lah. Nah, dikembangkan sekarang sampai 9 speed.
Jadi mirip-mirip lah dengan yang ada yang kita miliki ini. Ini 9 speed ya, 9 speed ya. Yang ininya juga untuk yang free wheel ya, ini sprocket free wheel. Ini juga sekarang sampai 9 speed ini teman-teman. 9 speed. Ya kebanyakan rata-rata ini 7 ya. 7 speed, 7 sampai 8 speed lah. Tapi yang 9 speed juga ada. Oke, jadi kita jangan mengembangkan ini yang tadinya 7 speed jadi 9 speed atau bahkan ini lebih besar, jangan. Karena kenapa? Nah, kita akan terjebak, nggak dapat keuntungan yang lainnya gitu loh. Langsung saja dikembangkan menjadi free hub di sini. Oke. Free hub ini daripada free wheel. Jadi jangan mengembangkan sprocket free wheel ini kepada yang lebih besar, tapi kembangkanlah kepada kaset. Memang kita harus mengganti teman-teman, mengganti ya, terus terang aja ya, kita harus mengganti hub ya, hub tipenya yang ulir ya, yang disebutnya free wheel dengan free hub ini yang akan ditaruh kaset. Langsung aja kita ganti ini ya, diganti ke sini. Nah, dengan syarat-syarat nanti akan saya sampaikan gitu, oke? Jangan mengganti giginya menjadi yang lebih besar atau lebih banyak. Akan kurang efektif teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi di sini ya, seperti ini tadi ya. Oke, jadi yang terakhir itu fleksibilitas pilihan kaset ya, lebih besar untuk rehab dibandingkan dengan free wheel. Oke teman-teman, nah dari keuntungan itu semua ya, nah kita untuk yang mengurangi beban sepeda ini, beban berat sepeda ini, kita akan dapatkan goes ya. Nah untungannya apa? Beban goes lebih ringan nih. Oke, jadi kalau sepedanya lebih ringan, beban goes lebih ringan, dan akselerasi dan mampu nanjak juga bertambah. Pastilah, sepedanya makin ringan, goes makin ringan, nanjak juga lebih baik kemampuannya. Oke, untuk yang butir yang 2 sampai dengan 3, ini juga punya keuntungan teman-teman. Nah, jadi performance ya, itu akan meningkat ini. Nah, dengan pilihan gear ratio yang tepat. Ya, untuk ini kita bisa lebih mengembangkan ya gear ratio ini ya untuk high speed ya, sampai ini tadinya 2,5 variabel ya, sampai 4,5 ya, high speednya ini untuk sepeda road ya, ini untuk sepeda lipat atau sepeda ini minion lah istilahnya. Uphill juga ini bisa nyampe 0, di bawah 0,5 bahkan ini teman-teman. Ini oke. Jadi inilah keuntungannya. Oke, jadi untuk hal-hal yang tadi yang berupa catatan ini ya, catatan bahwa kita akan mengetahui sprocket ya, sprocket free wheel ini gimana cirinya? Ya itu tadi kita harus membuka sepeda ini, kita lihat ya, umumnya ya gigi paling bawahnya ini ya, ini nggak banyak teman-teman ketahuan ya. Ini minimal ya 12, nggak ada yang sampai 11, 12 ya, bahkan ya rata-rata 13 cirinya, dan dia tidak pakai tutup, tidak ada tutup ini ya, nah gitu loh, inilah, ini nggak ada tutupnya, nggak ada semacam pengunci ya, ini cincin penguncinya. Nah kalau untuk yang tipe ini ya, ini ada penguncinya gitu loh, kan mudah lah dilihatnya lah ya. Oke, ini ciri-cirinya, tidak ada giginya kecil, tidak ada cincin pengunci. Oke. Nah, syarat-syarat ini teman-teman, syarat-syarat penggantian free wheel ini jadi free hub. Nah, balik lagi ya, kelanjutan dari tadi yang saya sampaikan, bahwa kita pada saat mengganti free wheel jadi free hub, tolong diperhatikan ini. Jadi jumlah hole ini ya, atau lubang-lubang ya di sisi samping ya, atau flange-nya nih ya, flange-nya dari hub ini itu harus sama gitu loh, sama ya. Kemudian juga kalau kita ukur ya, ini diameternya ya, supaya nanti jari-jarinya jangan diganti nih, juga harus sama gitu loh. Ini demikian rupa, ini ya, ini kurang lebih 5,4 ya, ini harus sama
ya. Ini kan free wheel ya, hub free wheel. Ini free hub. Nah, ini juga harus sama. Nah, gitu tuh. Kurang lebih sama tuh, lihat. Sama ya, kurang lebih lah. Kurang gitulah. Andai kata ini lebih besar atau lebih kecil, nanti mempengaruhi pemasangan jari-jari, sehingga jari-jarinya kita perlu ganti yang baru lagi gitu loh. Jadi kita usahakan ininya sama ya, lubangnya jumlah-jumlahnya sama, diameter luar dari flange-nya ini juga harus sama, biar lupa. Oke, ini ya, jumlah hole-nya sama, diameter sama ya. Nah, jangan lupa panjang poros hubnya juga umumnya ya, ini samalah gitu ya. Kalau kita ukur ke sini ya, panjangnya ke ini ya. Nah, ini panjangnya ya. Nah, seperti ke sini ya. Sorry, yang tadi yang ini ya. Sini, seperti ini ya. Nah, kita ukur panjangnya yang dengan yang baru dari ujung ke ujung ke sini ya. Ini untuk free wheel. Nah, itu juga harus sama dengan yang free hub gitu loh, ke sini. Sehingga kita tidak ada kesulitan pada saat memasang kembali. Oke, umumnya panjang poros ini ya, poros belakang ya, yang umum ya. Ini poros belakang ya. Ini belakang ya. Belakang. Nah, belakang ini ya. Ini 13,5 teman-teman. Sama untuk Shelly ya. Shelly yang sekarang ya, 13,5 ya. Dan sepeda-sepeda umumnya sentimeter. Nah, untuk sepeda Shelly yang lama ya, yang lama itu ada yang 13 teman-teman, 13 cm. Ya, silakan aja ya, harus diukur demikian rupa ya. Sehingga kita akan dapatkan suatu biaya yang murah untuk ganti ini ya, ganti hub ini menjadi free hub ya. Dan kita rakit kembali ini ya, rakit kembali. Dan video merakit pelek juga ada udah saya buat ya, sehingga memudahkan lah nanti. Tinggal beli aja yang baru ini. Oke. Kemudian juga kasetnya ya kita pilih teman-teman nanti kasetnya. Kita langsung aja nanti pada saat mengganti free hub ya, mengganti free wheel ya, menjadi free hub ya, jadi free wheel menjadi free hub itu kita harus langsung menentukan gear ratio. Nah, balik lagi ini menentukan gear ratio ini tadi ini sini kita langsung berapa jumlahnya yang cocok ini ya, baik itu untuk sepeda lipat ya. Ini ya, yang cocok ya. Dan cranknya, ukuran cranknya. Ukuran ininya. Entah single, entah double, entah triple. Langsung kita beli yang cocok gitu. Sehingga nanti kita akan mendapatkan suatu sasaran langsung ya. Untuk peningkatan performance ini. Gitu teman-teman. Jadi dua poinnya ya. Peningkatan performance itu meringankan berat sepeda ya. Dan memperbesar gear range itu. Dengan mengganti sprocketnya. Oke, jadi ada dua paralel teman-teman ya. Oke, yang terakhir ya yang saya ingin sampaikan, gimana saya akan membuktikan bahwa berat ini ya. Kita konsentrasi ke ini aja, ke ban belakang ya. Berat ini ban belakang dari free hub ya, dibandingkan dengan ban belakang dari free wheel. Oke. Kita coba masukkan ya teman-teman ini ya. Ke sini, nih kita timbang. Nah ini sampelnya teman-teman ya, bervariasi ya ini ya. Tapi kurang lebih lah kita akan lihat bahwa memang free hub ini lebih ringan ya. Di konstruksinya aja ini berat kelihatan ya. Coba kita lihat, kita timbang sini satu persatu. Kita timbang yang free wheel dulu ya. Ini menggunakan meter digital. Ulangi lagi 2940. 2,94 kg. Oke. 2,94 kg. Nah, kita kembali lagi ke roda ya, belakang. Roda belakang. Yang ini yang menggunakan free hub. Ini kita ukur kembali beratnya 2570. Oke. 2570 ya. Ini beratnya
2,57. 2,57. Nah, selisihnya inilah reduksi dari berat ya. Berat ini 2,94 diambil dengan 2,57. Kita hitung selisihnya yaitu 2,94 diambil dengan 2,57. Jadi selisihnya itu lumayan teman-teman ya. Itu 0,37 kilogram ya. Lumayan ya. Artinya ada sepertiga lebih lah, sepertiga kilogram lebih. Ini lumayan mereduksinya ya. Kalau kita hitung presentasi ya, penurunannya ini ya. Nah, kita hitung sini berapa persen ya. Ini dibagi dengan itu 0,37 dibagi dengan 2,94. Nah, ini ada penurunan 12,56% teman. 12,6% ya, 12% lah. 12%. Ini lumayan. jadi penurunan ini ya cukup signifikan ya untuk satu ini ya, untuk wheelset, bukan wheelset ya, roda belakang yang free wheel dengan free hub. Oke, ini lumayan teman-teman. Jadi itulah keuntungannya. Jadi umumnya ya, sepeda yang masih menggunakan free hub itu ya, sepeda yang ekonomis ya, bisa itu yang Shelly ya, sepeda lipat, atau sepeda MTB, ataupun bahkan yang Jangki ya. Jarang ya Jangki yang menggunakan free hub. Kebanyakan free wheel. Nah, ini yang sepeda udah saya ganti ya. Yang Jangki udah saya ganti, saya modifikasikan rupa dengan gear range yang bagus ya. Dan semua yang berat-berat juga saya tukar dengan yang ringan, itulah teman-teman. Jadi teman-teman, filosofi ya, kenyamanan bersepeda itu sebenarnya cuma dua teman-teman. Cuma dua ya. Dari mekanisme drivetrain ya. Jadi pemindahan ya gigi ya, pemindahan daya dari crank ke poros belakang, ini namanya sistem gear system atau drivetrain ya. Oke, itu teman-teman. Ya, jadi hal-hal itulah yang dua besaran itulah yang menyebabkan sepeda itu ringan. Nah, kuncinya untuk ringan itu selain gesekan yang ringan itu gear ratio. Jadi kembali balik lagi, jangan main-main dengan gear ratio. Dengan gear ratio yang tepat, sepeda yang ringan, kita akan bersepeda dengan nyaman kemana-mana teman-teman. Oke. Danis baik, senang sekali berjumpa dengan teman-teman di tahun baru ini. Hati-hati, COVID makin merajalela, kita harus mematuhi protokol dan sepedanya juga harus aman ya, dengan mematuhi peraturan Menteri Perhubungan yang berkenaan dengan syarat-syarat sepeda yang aman dan mengendari sepeda dengan aman. Danis baik, senang sekali berjumpa dengan teman-teman. Mengakhiri pertemuan kali ini, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.